Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Ka'bah dan Hajar Aswad. Bahwa kota Mekah, sebuah kota yang berada di Jazirah Arab, pada zaman dahulu merupakan daerah yang tanahnya sangat tandus. Tidak ada tanaman yang tumbuh sehingga sulit tinggal di daerah seperti itu. Begitu pula tempatnya sepi dan jauh dari kota lainnya. Bahwa kota ini hanya dijadikan tempat persinggahan para kafilah untuk melanjutkan perjalanan ke kota lain. Bahwa kota Mekah terletak di lautan pasir yang dikelilingi batu-batuan serta gunung-gunung batu. Namun pada akhirnya kota Mekah menjadi kota yang membuat iri pihak lain karena kota itu mempunyai tempat suci yang bernama Ka'bah yang penuh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga tempat dilahirkannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi terakhir dari segala nabi, dan Nabi yang juga menyebarkan agama Islam. Bahwa kota Mekah disebut Ummul Qura, artinya pusat kota yang setiap tahunnya ramai dikunjungi oleh jutaan kaum muslimin dari seluruh dunia yang ingin memuliakan Ka'bah. Dan di samping itu, kota Mekah menjadi salah satu kota terindah di Arab Saudi, dengan gedung-gedung mewah menjulang tinggi, berjejer rapi sepanjang jalan yang lebar dan bersih, serta pepohonan rindang yang teduh dan sejuk. Dari arah timur terdapat gunung Abu Qubais, dan di atas gunung ini kita dapat melihat keadaan kota Mekah yang indah. Dan Ka'bah atau Baitullah adalah tempat suci rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun orang Eropa beranggapan bahwa Ka'bah merupakan makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau salah satu tempat yang disembah, seperti patung yang disembah oleh penganut agama tertentu. Bahwa menurut riwayat, Ka'bah mulai dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam, yakni nenek moyang segala bangsa di dunia. Pada saat dunia hilang ditelan air zaman Nabi Nuh alaihissalam, tempat suci Ka'bah pun hilang. Kemudian oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dibantu anaknya, yakni Nabi Ismail alaihissalam. Dan Ka'bah dibangun kembali. Nabi Ismail alaihissalam adalah nenek moyang bangsa Arab. Dan semenjak itulah Ka'bah sering diperbaiki dan bangunannya tidak berubah, tetap seperti aslinya. Dan Baitullah Al-Haram atau Ka'bah sejak dulu dimuliakan oleh jemaah bangsa Arab dan juga diagungkan setiap mukmin yang datang dengan hati atau dengan niat menghormati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nenek moyang mereka mewajibkan untuk berjalan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali yang disebut dengan tawaf. Dan setelah kota Mekah dikuasai oleh orang-orang yang membelakangi Allah dengan melakukan perbuatan seperti membunuh, merampok, dan sebagainya, dan seolah-olah mereka menghalalkannya, dan mereka menyembah patung-patung yang akhirnya mereka tempatkan di dalam Ka'bah. Pada masa itu,
disebut zaman jahiliyah, di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membersihkan dan mensucikan dan menghancurkan 360 patung yang mereka sembah dan juga mereka tempatkan dalam Ka'bah dan sekelilingnya. Di sudut Ka'bah terdapat batu hitam yang terpasang masuk ke dalam tembok yang disebut dengan Hajar Aswad, yang di tepinya diikat perak. Batu ini berasal dari surga yang dibawa oleh malaikat Jibril dan diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ketika beliau dengan putranya Nabi Ismail alaihissalam membangun kembali Ka'bah, dan batu itu disimpan di sudut luar Ka'bah hingga sekarang dan merupakan tanda dimulainya tawaf. Dan kini dari sudut Ka'bah yang terdapat Hajar Aswad, di pelantarannya terdapat garis coklat membentang sampai Masjidil Haram. Dan semula Hajar Aswad berwarna putih berkilau, tetapi karena sering disentuh oleh orang-orang musyrik, lama-kelamaan menjadi hitam legam. Bahwa dekat Ka'bah terdapat sumber air yang disebut dengan sumur Zam-Zam yang keluar dari sela-sela batu untuk menolong bayi Nabi Ismail alaihissalam yang kehausan ketika digendong ibunya, yakni Siti Hajar, di tengah lautan pasir. Demikianlah kisah Ka'bah dan Hajar Aswad.